ada komunikasi dari laskar yang menjaga Pondok Pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintaian mereka sendiri yang tidak profesional. Ada komunikasi antara laskar penjaga markas Syariah Megamendung dengan para pengintai. Ya, ada 3 orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya. Ya, data-datanya kita dapatkan semua, identitasnya kita dapatkan semua, dan ternyata pengintaian itu bukan cuma terjadi di Megamendung di lokasi Pondok Pesantren Habib Rizik, tetapi juga di Petamburan sini. Posisinya di sebelah sana, ya, posisi para pengintai. Ada foto-fotonya kita dapatkan. Kemudian juga di Sentul yang sempat dilakukan aksi demonstrasi. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, Habib Rizik sejak kepulangannya memang diintai secara ketat 24 jam. Ada 30 orang. Masing-masing 10 orang di Petamburan, 10 orang di Sentul, 10 orang di Megamendung. Jadi kita sudah tahu sebetulnya. Ya, kita sudah tahu. Nah, setelah proses hari Jumat itu, beliau bersama keluarga meninggalkan tempat istirahat beliau, tempat pemulihan beliau yang tadinya di Megamendung, beliau pindah ke Sentul. Eksklusif, anggota FPI amankan terduga anggota BIN. Wartawan, kalau buka masker apa? Buka masker coba, dia mau ke bapak, nggak jelaskan kalau mana. Ini bapak, masker buka, Pak, tahu nggak? Ya sebentar aja. Oke, ya. Kasih mana? Masker buka. Kasih mana? Kejadian itu terjadi di Megamendung terkait ada 3 oknum yang saya tidak mau sebut dari mana institusinya, tapi beritanya sudah lama banyak beredar kan tentang kartu identitasnya apa segala macam itu memang benar adanya. Nah, artinya itu membuktikan memang ada surveillance yang terhadap Habib Rizik Syihab dalam hal ini. Kita menduga seperti itu arahnya, karena kan memang sudah ada temuan seperti itu. Harinya itu kalau tidak Kamis Jumat ya, saya agak lupa. Berapa hari berselang dari penembakan? 2 minggu, sekitar 2-3 hari. Oh, jadi sebelum adanya insiden. Saya lupa, kurang lebih hari Kamis atau hari Jumat itu waktu itu.
Eksklusif, anggota FPI amankan terduga anggota BIN. Tempo mendapatkan rekaman gambar saat anggota FPI mengamankan terduga anggota Badan Intelijen Negara di kawasan Megamendung, Bogor. Dalam rekaman yang berdurasi 5 menit 2 detik itu, barang-barang yang dibawa 3 orang yang diduga anggota BIN diperiksa. Anggota FPI menemukan sebuah drone, uang tunai dan kartu anggota BIN. Kepada anggota FPI, 3 orang tersebut mengaku sebagai wartawan. Seorang pengurus DPP FPI mengatakan ketiga pria tersebut akhirnya mengaku tengah bertugas mengawasi pesantren dan Rizik. Dari telepon seluler ketiganya juga diketahui BIN tengah menjalankan operasi bersandi Dalibak. Informasi keberadaan intel di Petamburan, pesantren FPI dan rumah keluarga Rizik di Sentul diperoleh oleh pengakuan ketiga pria. Rizik berurusan dengan BIN sejak berkumim, yaitu sudah bermukim di berbagai kota Arab Saudi setahun 2017. Lewat akun Front TV di situs YouTube pada 10 November lalu, Rizik mengaku punya dokumen perjanjian dengan BIN. Investigasi koran Tempo. Saksi ceritakan saat polisi habisi 6 laskar FPI. Suararakyat.com. Koran Tempo berhasil menemui saksi kasus penembakan 6 laskar FPI oleh polisi. Dalam laporan Koran Tempo berjudul "Saya lihat 2 orang jongkok", saksi melihat kelakuan polisi dalam menghabisi 6 laskar FPI. Berikut ini laporan Koran Tempo. Kegaduhan memecahkan keheningan malam yang basah di res area kilometer 50 Jalan Tol Cikarta-Cikampek, Senin dini hari, 7 Desember lalu. Hampir semua mata tertuju pada Chevrolet Spin yang melaju tanpa ban kiri depan. Brak minibus itu selalu menabrak Toyota Corolla di akses keluar area sehat. Dalam hitungan detik, sejumlah pria bersenjata mengepung mobil yang belakangan diketahui sebagai kendaraan pengawal Habib Rizik Syihab tersebut. 2 orang Chevrolet Spin diperkirakan telah tewas dan 4 orang lainnya ditangkap. Itu merupakan jam terakhir hidup mereka sekitar pukul 03.00. 6 jenazah anggota Front Pembela Islam tersebut tiba di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta. Seorang aksi di res area kilometer 50 menceritakan penangkapan tersebut kepada Tempo. Dia melihat 3 orang ditelungkupkan di aspal, salah satunya kemudian mendapat tendangan di kepala. Sebelum ditendang, kedengaran suara "Ampun Pak," kata dia kepada tim liputan Tempo di sebuah kota di luar Jakarta, Rabu dini hari lalu. Tidak mudah baginya untuk menceritakan kesaksian itu, sebab identitas setiap pedagang area rehat tersebut dicatat polisi. Sementara pengelola minta mereka tutup mulut dengan bantuan seorang perantara. Tempo membutuhkan lebih dari sepekan untuk meyakini agar bersedia diwawancarai dengan rekaman seorang dan video. Beberapa keterangan yang memperkuat kesaksian tidak kami tuliskan karena dapat mengarah pada pengungkapan identitas saksi. Sejumlah pernyataan kami ajukan berulang-ulang pada waktu terpisah dan jawabannya konsisten. Menurut aksi, polisi berseragam serba hitam memeriksakan telepon seluler banyak orang di res area kilometer 50. Malam itu untuk memastikan tidak ada foto dan rekaman video, dia mengatakan sekelompok aparat, termasuk yang berbaju sipil, berada di lokasi itu sekitar 7 jam sebelum penangkapan. Berikut ini petikan wawancaranya. Apa yang membuat Anda melihat ke arah mobil korban? Pas mobil lewat, kaget. Karena ada suara kretek-kretek, suara pelek kena aspal, terus nabrak mobil di depannya. Dikira ada tabrakan, langsung semua berkumpul di situ. Anda mendekat, ya. Saksi mendeskripsi posisi dan dekatnya jarak dari mobil tersebut. Apa yang pertama Anda lihat? Pas saya lihat sudah pada tiarap. Berapa orang? Yang saya lihat 3. Mereka masih hidup, yakin masih hidup. Apa yang membuat Anda yakin? Karena bergerak. Gerakannya bagaimana? Menolehkan kepala ke kanan kiri, meleleng karena waktu itu gerimis. Posisi tangan korban, tangan ditindih badan dua-duanya. Selain 3 orang itu, Anda lihat apa? Saya melihat pas mengeluarkan 1 orang lagi, kayaknya udah meninggal itu. Orang itu penumpang minibus, orang dari dalam mobil di pintu belakang kiri. Kenapa menyebut dia meninggal? Dia nggak gerak. Bagaimana cara petugas mengeluarkan? Ditarik. Bagaimana belakangan atau depan badan? Belakang. Seluruh badan dikeluarkan.
Saya melihat yang dikeluarkan setengah badan lalu dilepaskan, kepalanya jatuh ke asap. Hanya melihat satu korban meninggal. Kawan saya melihat ada lagi di pinggir kursi sopir, tapi nggak dikeluarin. Apa hal lain yang petugas lakukan di mobil itu? Saya melihat mereka mengeluarkan senjata, celurit sama samurai. Jam berapa peristiwa terjadi? 12:30 lewat jam 12. Dengar suara tembakan? Tidak. Tapi kawan saya dengar dia bilang 2 kali. Habis mobil berhenti, kawan saya melihat pas masuk, mobil itu sudah hancur. Bagian depan, kiri, kanan sudah rusak. Di depannya ada mobil. Jadi nabrak dan berhenti. Kawan saya juga melihat mobil itu dibuntuti. Penguntiknya berhenti jauh di belakang. Arah dari pintu masuk di sebelah kiri jalan. Teman Anda juga melihat 3 orang di telekupan. Kawan saya melihat 4 karena sudut pandang beda dan gelap. Berapa lama mereka diminta tiarap? Kira-kira lebih dari 30 menit. Lamalah sampai juga ibunya. 3 atau 4 orang itu tidak berubah posisi selama 30 menit. Saat mereka tiarap, saya lihat ada yang kepalanya ditendang. 1 orang sebelum ditendang kedengarannya bersuara, "Ampun Pak." Anda melihat saat korban dipindahkan ke mobil. Pas dimasukkan ke mobil saya nggak lihat, tapi saya lihat 2 orang jalan jongkok sambil menempatkan kedua tangan di belakang kepala. Jaraknya lumayan dari tempat kejadian. Berapa orang? Saya lihat 2. Kawan saya melihat 3. Seorang lagi kepalanya kayak diperban gitu sebelum dimasukin ke mobil. Mereka diborgol? Tidak. Mengapa Anda mengatakan petugas telah berada di lokasi sebelum kejadian? Mereka ada sejak Ahad 6 Desember sore menjelang maghrib. Pas wudhu mau sholat maghrib, senjatanya diselempangi di punggung. Apa warna seragamnya? Hitam. Anda yakin mereka bukan cuma sedang mampir? Kalau pengunjung, gak akan lama di situ. Apa yang mereka lakukan selama 7 jam itu? Teman saya melihat mereka ngopi. Ditanya, ada kegiatan apa? Dijawab yang baju hitam, lihat saja ntar, pokoknya spesial. Mereka ikut dalam pengupungan. Yang bawa laras panjang itu menjaga biar enggak ada yang berkerumunan. Orang-orang yang mau mendekat diusir pas mau akhir penangkapan, kayak razia begitu. Gak boleh rekam video, gak boleh ada foto. Handphone dilihat sampai ke galerinya. Berapa orang yang memeriksa telepon? Saya lihat 2 orang yang baju hitam itu. Semua pedagang diperiksa teleponnya? Tidak. Yang dekat di lokasi saja sampai rombongan pergi. Saya masih mendengar mereka memeriksa HP. Sekitar jam berapa rombongan polisi meninggalkan lokasi? Tidak tahu. Majalah Tempo edisi 14 Desember 2020 menuliskan polisi beranjak dari rest area kilometer 50 sekitar pukul 01.30. Polisi pergi secara berombongan, beruntutan satu-satu. Sering menyaksikan polisi menangkap orang di rest area kilometer 50, baru pertama kali. Polisi menyebutkan 4 korban ditembak akibat melawan petugas di kilometer 51+200. Anda mendengar letusan senjata sesaat setelah polisi berangkat? Enggak ada. Teman Anda mendengar? Tidak.